Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai bab neurologi. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai materi bipolar. Jadi, kita akan membahas apa itu bipolar, kemudian tipe-tipe bipolar, kemudian gejala dari bipolar, patofisiologi bipolar, kemudian obat-obat yang digunakan untuk mengobati bipolar. Oke, sedikit gambaran. Nanti dalam patofisiologi kita akan tidak terlalu membahas secara detail. Kenapa? Karena patofisiologi dari bipolar itu sangat kompleks. Bukan sangat kompleks. Dia tuh tidak diketahui secara pasti apa penyebab dari bipolar itu sendiri. Jadi kita akan membahas sedikit-sedikit atau teori-teori mengenai patofisiologi dari bipolar itu sendiri. Oke, yang pertama, bipolar itu apa sih? Jadi, bipolar itu adalah mania dan juga depresi. Atau kalau lebih gampangnya, dia tuh moodnya tuh mudah berubah-ubah. Itu namanya bipolar. Kadang siangnya tuh, kadang minggu ini tuh dia senang sekali, kemudian minggu depannya tuh dia sangat depresi. Itu yang namakan bipolar. Atau bisa dibilang kepribadian ganda tuh sih bukan, tapi moodnya tuh nggak stabil. Kadang dia senang, kemudian kadang dia sedih. Gitu. Oke, jadi bipolar itu terdiri dari dua fase. Yang pertama fase mania dan juga fase depresi. Itu yang namakan bipolar. Jadi, mania itu apa sih? Mania itu kayak euforia berlebihan, bersemangat, terlalu percaya diri, jadi perasaan-perasaan yang terlalu positif. Itu disebut mania. Kemudian untuk depresi ya kayak depresi yang kemarin yang kita bahas, yaitu mengenai perasaannya sedih atau perasaan sedih yang mendalam, kemudian tidak berguna, merasa tidak berguna, kemudian murung, merasa bersalah, kehilangan minat atau kesenangan, serta gejala-gejala yang lain yang mirip dengan depresi mayor. Jadi, bipolar itu kedua ini, hubungan antara kedua ini, antara mania dan juga depresi. Oke, sekarang kita bahas mengenai gejala bipolar. Jadi, gejala bipolar itu ada dua. Yang pertama tuh gejala mania dan juga depresi. Kalau mania, dia tuh sangat bersemangat, kemudian gembira, atau sensitif, atau mudah tersinggung. Nah, gitu. Sementara depresi, dia tuh merasa murung, atau sangat sedih, kemudian merasa nggak berguna, itu depresi. Kemudian untuk gejala yang kedua, gejala mania, itu dia tuh cenderung lebih aktif. Jadi dia tuh hiperaktif gitulah. Berbeda halnya dengan depresi. Dia tuh merasa terpuruk dan juga gelisah. Jadi dia tuh berlawanan lah antara mania dan juga depresi. Kemudian untuk gejala mania yang berikutnya yaitu kebutuhan tidur berkurang. Namun ketika kebutuhan tidur ini berkurang, energi dari orang tersebut itu tidak berkurang juga. Soalnya kalau kebutuhan tidur berkurang, harusnya kan energi kita kan belum tercharge secara sepenuhnya kan, tapi dia itu merasa hiperaktif. Dia itu masih hiperaktif. Kemudian kalau yang depresi itu terdapat permasalahan tidur. Dia itu bisa insomnia maupun hipersomnia. Kemudian untuk gejala mania berikutnya itu ada bicara cepat. Untuk depresi, dia itu bicaranya tuh lamban atau dia tuh ya kayak males ngomong kayak gitu. Gak tahu ingin dibicarakan tuh apa, dia tuh nggak tahu. Kemudian untuk gejala mania itu berpikir cepat. Sementara untuk depresi dia tuh kebalikannya, yaitu sulit berkonsentrasi serta sulit untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk mania yaitu dia tuh merasa bisa melakukan hal apapun atau dia tuh bisa segalanya kayak gitu. Jadi dia tuh merasa hebat, dirinya tuh merasa paling hebat sendiri. Kemudian untuk gejala yang depresi, dia tuh kesusahan dalam melakukan berbagai hal. Jadi dia tuh mau melakukan berbagai hal atau melakukan suatu hal, dia tuh berpikir-pikir ulang. Dia tuh takut salah kayak gitu. Berbeda dengan halnya mania.
Kemudian yang berikutnya yaitu memiliki keinginan yang tinggi, kayak misal makan, minum, kemudian hal-hal positif yang lainnya. Berbeda dengan halnya depresi, dia tuh cenderung tidak tertarik melakukan aktivitas apapun. Atau dia tuh sering mengurung diri lah, gitu. Nggak pengen apa-apa, pengen duduk aja, gitu. Kemudian untuk berikutnya gejala mania, dia tuh kayak merasa luar biasa. Dia tuh yang paling wow gitu. Kemudian berbakat, kemudian berkuasa atas segalanya, gitu. Itu gejala mania. Kemudian untuk gejala depresi, dia tuh berbeda dengan ini. Dia kan merasa luar biasa kan. Berbeda halnya dengan depresi. Dia tuh merasa nggak berguna banget, merasa putus asa, dan juga lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi mania dan depresi itu dua hal yang saling bertolak belakang. Kalau mania itu terlalu positif, kemudian untuk depresi dia tuh terlalu negatif. Oke. Kita lanjut mengenai tipe-tipe bipolar. Jadi, tipe bipolar itu seharusnya ada banyak, tapi kita akan membahas mengenai 3. Pertama itu tipe bipolar tipe 1, kemudian bipolar tipe 2, kemudian ada cyclothymia disorder. Oke. Untuk bipolar tipe 1, dia tuh mengalami suatu episode mania atau sangat bahagia yang kemudian berubah atau diikuti dengan episode depresi atau sangat sedih. Lah, perubahan suasana ini itu sangat terlihat jelas. Kadang dia tuh sangat bersemangat, kemudian besoknya tuh dia sangat murung. Episode mania sendiri, dia tuh umumnya berlangsung selama 1 minggu, kemudian diiringi episode depresi atau fase depresi itu 2 minggu. Kalau kita lihat dari grafik di sebelah ini tuh mood yang normal. Dia tuh nggak mania dan juga nggak depresi. Ini mood yang normal. Ketika bipolar tipe 1, dia tuh sangat mania. Dia tuh fase mania. Kemudian setelah fase mania, dia akan langsung turun nih ke mild depression atau depresi akut lah gitu. Depresi yang paling parah. Itu gejala bipolar tipe 1. Kemudian kalau yang tipe 2, dia tuh mulainya tuh dari hipomania. Jadi dia tuh nggak terlalu mania atau dia tuh sedikit sedikit relatif nggak mania atau nggak terlalu bersemangat atau di bawahnya mania, kayak gitu. Jadi gejalanya tuh nggak mirip mania, tapi dia tuh masih tergolong mania. Itu yang namanya hipomania atau tingkatannya tuh di bawah mania, kayak gitu. Kemudian ini hipomania, kemudian dia tuh mild depression. Kalau dilihat dari definisi ini sendiri, dia tuh tidak mengalami episode mania. Ya karena dia tuh tipe 2. Kalau misal dia tuh mengalami episode mania, dia tuh tipe 1, bipolar tipe 1. Kemudian ada cyclothymia. Cyclothymia sendiri, dia tuh sama kayak bipolar tipe 1, tetapi gejala-gejalanya tuh dia tuh nggak parah. Nggak separah tipe 1, kayak gitu. Kalau dilihat ya, berarti dia kan yang warna biru kan. Dia tuh masuk ke hipomania, kemudian dia tuh minor depression atau atau depresi ringan lah kayak gitu. Jadi cyclothymia itu merupakan bipolar tipe 1 yang lebih kecil atau gejalanya tuh lebih rendah kayak gitu. Ini merupakan tipe-tipe dari bipolar itu sendiri. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai patofisiologi dari bipolar. Terdapat beberapa hipotesis mengenai bagaimana sih bipolar itu dapat terjadi. Ini sudah saya rangkum. Jadi terdapat beberapa poin-poin penting dan juga faktor-faktor pendukung terjadinya suatu bipolar tersebut. Yang pertama, itu ada defisiensi prekursor asam amino esensial. Di mana prekursor asam amino esensial dia tuh digunakan untuk memproduksi yang namanya triptopan. Dan triptopan sendiri
dia akan digunakan untuk memproduksi serotonin. Ketika dia tuh defisiensi atau kurangnya prekursor asam amino esensial, maka jumlah produksi triptofan mana ya? Bentar. Nanti pen aja. Jumlah produksi triptofan dia juga akan berkurang. Sehingga produksi serotonin dia juga akan berkurang. Selain itu, selain berkurangnya jumlah serotonin, dari triptofan sendiri dia itu juga dapat memproduksi yang namanya melatonin. Ketika triptofan ini turun, maka melatonin otomatis juga berkurang. Ya gitu. Pengurangan 5-HT ini dia akan yang menyebabkan yang namanya depresi. Nanti masuknya ke sini. Kemudian ada yang namanya ketokolamin. Nah, ketokolamin sendiri dia itu diproduksi untuk neurotransmitter non-epinefrin dan juga dopamin. Ketika kelebihan ketokolamin atau ketokolaminnya itu tinggi, apa yang terjadi? Maka norepinefrin dan dopamin dia akan tinggi. Ketika norepinefrin dan juga dopamin yang tinggi, dia akan menyebabkan mania atau rasa gembira yang sangat berlebihan. Kemudian faktor yang lain atau teori yang ketiga, dia tuh terjadi penurunan serotonin, kemudian dopamin, dan juga norepinefrin, sehingga yang dapat menyebabkan depresi. Seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai bab depresi. Bab depresi itu disebabkan oleh kurangnya ketiga neurotransmitter ini, yaitu serotonin, dopamin, dan juga norepinefrin. Ketika tiga neurotransmitter ini turun, maka dia akan bisa menyebabkan yang namanya depresi. Kayak gitu. Kemudian, untuk teori yang berikutnya, atau hipotesis yang keempat, yaitu terjadi penurunan GABA dan atau kenaikan glutamat, sehingga dapat menyebabkan disregulasi neuron. Ketika disregulasi neuron, dia akan meningkatkan norepinefrin dan juga dopamin. Ketika ini naik, apa yang terjadi? Maka akan terjadi mania. Kemudian ada beberapa faktor pendukung yang lain, kayak misalnya penurunan asetilkolin. Ketika asetilkolin ini turun, maka apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu ketidakseimbangan aktivitas kolinergik adrenergik. Ketika ada ketidakseimbangan aktivitas ini, dia itu akan meningkatkan risiko terjadinya mania. Maka penurunan asetilkolin itu juga memiliki potensinya terjadi mania. Ya, walaupun bukan faktor utamanya, tapi dia itu memiliki potensi. Kalau faktor utamanya, dia itu disebabkan oleh ini, peningkatan norepinefrin dan juga dopamin. Kemudian, ketika asetilkolin itu tinggi, dia itu akan menyebabkan ketidakseimbangan juga. Namun berbeda, ini kan peningkatan resiko mania. Kalau terjadi peningkatan asetilkolin, maka dia itu akan meningkatkan risiko dari depresi. Kebalikan dari penurunan asetilkolin. Seperti itu. Mungkin ada lagi patofisiologi yang lain. Nanti ada hubungannya dengan G-protein. Kemarin tuh saya sempat belajar, tapi saya kurang paham, jadi tidak akan saya jelaskan. Nanti kalau takutnya saya jelaskan dan salah pemahaman, nanti saya akan saya akan merasa bersalah kayak gitu, karena menyampaikan suatu hal yang salah kayak gitu. Jadi saya tidak akan bahas, nanti coba cari sendiri hubungan bipolar dengan G-protein. Ada kayaknya. Kemudian untuk pengobatan bipolar, dia itu sebenarnya cuma ada 3 pengobatan. Yang pertama, dia itu mood stabilizer atau penstabil mood atau penstabil suasana hati. Kemudian ada antipsikotik. Kemudian ada antikonvulsan kalau nggak salah. Ya, ada antikonvulsan juga. Ya, jadi
bipolar itu cuma ada 3 obat tersebut. Yang pertama ada mood stabilizer, kemudian antipsikotik, kemudian ada antikonvulsan. Oke, kita akan bahas mengenai mood stabilizer. Mood stabilizer itu obatnya yaitu menggunakan lithium. Biasanya untuk lini pertama dari depresi, yaitu menggunakan mood stabilizer atau lithium ini sendiri. Jarang yang menggunakan antikonvulsan untuk sebagai lini pertama maupun antipsikotik untuk lini pertama. Yang sering digunakan sebagai lini pertama itu menggunakan lithium. Kalau biasanya soal-soal itu bipolar itu cenderung lebih sedikit atau hampir nggak ada. Tapi biasanya itu cuma ditanya, lini pertama yang digunakan untuk terapi bipolar itu apa? Pasti jawabannya tuh lithium. Gitu. Jadi lithium sendiri itu terdapat beberapa mekanisme aksi. Di mana mekanisme aksi pertama yaitu menghambat reuptake serotonin. Ketika reuptake serotonin dihambat, dia akan meningkatkan konsentrasi dari si serotonin tersebut. Oke, ini sudah kita bahas udah sering kita bahas di video-video sebelumnya. Nanti bisa carilah. Mana ini? Hilang. Gini. Jadi, di dalam neuron itu terdapat celah sinaps. Ini misalnya celah sinaps, ini neuron. Nah, ketika si serotonin ini keluar, dia tuh terdapat di celah sinaps nih, di sini. Serotoninnya tuh di sini. Dia akan berikatan dengan serotonin reseptor yang terdapat di sini. Kemudian, ketika dia tuh jumlahnya sudah banyak di sini, apa yang terjadi? Dia akan direuptake kembali. Ketika dia reuptake kembali, dia tuh memiliki dua kemungkinan. Dia akan direcycle ulang dalam bentuk vehicle, atau dia tuh dirubah menjadi metabolit yang inaktif oleh MAO. Untuk menghindari dirubah menjadi bentuk inaktif, ya mending kita blok aja nih di sini. Kita blok aja reuptake-nya supaya kadar serotonin yang terdapat celah sinaps dia itu semakin banyak gitu. Ini yang namanya menghambat reuptake serotonin. Kemudian untuk mekanisme aksi yang berikutnya, dia itu dapat mengurangi aktivitas glutamat dan meningkatkan aktivitas GABA. Dalam patofisiologi dari bipolar tadi, dia akan terjadi karena penurunan aktivitas GABA dan peningkatan glutamat. Ketika glutamatnya ini tinggi dan juga GABA-nya itu rendah, dia akan terjadi yang namanya disregulasi neuron. Ketika disregulasi neuron, dia itu akan meningkatkan norepinefrin dan juga dopamin. Dia akan meningkatkan norepinefrin dan juga dopamin, sehingga menyebabkan mania. Mekanisme aksi dari lithium ini, dia itu mengurangi aktivitas glutamat dan juga meningkatkan aktivitas GABA. Ketika terjadi peningkatan, maka tidak akan terjadi yang namanya disregulasi neuron, sehingga tidak akan terjadi yang namanya mania, yaitu mencegah mania. Kemudian untuk mekanisme aksi berikutnya, dia itu menghambatan GPRC. GPRC itu G protein coupled reseptor. Jadi dia itu ada hubungannya dengan reseptor dopamin. Yang ini saya maksud tadi. Tapi secara garis besarnya, GPRC ini merupakan mediator utama dalam transduksi sinyal neurotransmitter dopamin ke dalam sinyal. Jadi dia tuh terdapat hubungannya dengan pelepasan dopamin yang terdapat dalam neuron. Seperti itu. Jadi ketika terjadi penghambatan GPRC dalam dopamin neuron, dia itu akan menormalkan kadar dopamin. Sementara
bipolar tadi, dia tuh antara dopamin tinggi, dia akan menyebabkan mania. Ketika dopamin rendah, dia akan menyebabkan depresi. Nah, tugas dari mood stabilizer ini, atau tugas dari lithium ini, dia tuh menghambat yang namanya GPRC, atau G-protein lah, dalam dopamin neuron. Sehingga dopamin yang terdapat dalam neuron tersebut, dia tuh tidak terlalu tinggi, dan juga tidak terlalu rendah. Ketika dia stabil, maka moodnya juga akan stabil. Kayak gitu. Kemudian, untuk efek samping dari lithium, dia tuh terdapat gangguan GI, kayak mual, muntah, dispepsia, diare, konstipasi, dan juga lain sebagainya. Kemudian terdapat gangguan motorik, sakit kepala, tremor, gangguan ginjal, dan menyebabkan neuropathic diabetes insipidus. Ini untuk yang lithium. Sekarang kita membahas mengenai antikonvulsan. Di mana antikonvulsan sendiri, dia tuh juga bisa digunakan dalam epilepsi. Karena antikonvulsan sendiri, dia tuh menghambat si calcium channel blocker. Ya, calcium channel blocker. Kalau kita lihat dari obat-obat ini, dia tuh merupakan obat-obat golongan natrium channel blocker atau NA channel blocker. Jadi dia tuh penghambatan natrium NA channel blocker, NA block. Ketika natrium channel ini diblokir, dia tuh tidak akan terjadi yang namanya depolarisasi. Ketika tidak terjadi depolarisasi, maka GABA yang glutamat atau neurotransmitter glutamat, dia tuh tidak jadi dikeluarkan dalam celah sinaps. Oke. Kayaknya saya ngomongnya udah belibet, jadi saya akan gambarkan aja lah. Ini kenapa sih jelek banget? Ini kan neuron, anggap aja neuron lah. Namanya jelek banget lagi. Nah, di sini ada yang namanya natrium channel. Dimana ketika natrium channel, dia tuh memasukkan yang namanya natrium ke dalam sini. Natrium. Ketika natrium ini masuk, maka akan terjadi yang namanya depolarisasi. Atau dia tuh bermuatan positif. Ketika bermuatan positif, dia terjadi depolarisasi. Dan depolarisasi, dia akan mengeluarkan yang namanya glutamat yang terdapat dalam vehicle di sini. Dia itu dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, maka glutamat di sini itu akan naik. Ketika ini dihambat, apa yang terjadi? Tidak terjadi depolarisasi. Ketika tidak terjadi depolarisasi, maka glutamat di sini dia juga akan turun karena dia nggak jadi dikeluarkan, kayak gitu. Jadi dia itu penghambatan glutamat atau menurunkan glutamat, sama halnya dengan lithium, kayak gitu. Untuk antikonvulsan sendiri, dia itu bisa digunakan untuk epilepsi. Lah, dimana untuk epilepsi dia itu mencegah terjadinya kejang. Untuk antikonvulsan pada bipolar, dia itu mencegah adanya depresi atau mania, gitu. Untuk obat-obatnya yaitu ada carbamazepin, kemudian ada valproate sodium, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepin, dan juga topiramate. Kemudian untuk efek samping dari antikonvulsan sendiri, dia tuh yang pertama, dia tuh ada sedasi. Sedasi itu dia tuh mudah ngantuk. Kemudian dia tuh juga memiliki yang namanya efek ekstrapiramidal atau extrapyramidal side effect. Kemudian dapat terjadi yang namanya kenaikan berat badan. Kemudian untuk
golongan obat yang ketiga yang digunakan dalam bipolar itu ada yang namanya antipsikotik. Di mana antipsikotik dia tuh juga dapat digunakan untuk mengobati skizofren. Di mana mekanisme aksi dari golongan antipsikotik dia tuh menurunkan dopamin. Fungsi utamanya tuh penurunan dopamin, gitu. Jadi dalam antipsikotik dia tuh terdapat dua generasi. Generasi pertama atau yang namanya tipikal, kemudian generasi kedua atau namanya atipikal. Untuk generasi pertama, dia tuh memiliki efek samping ekstrapiramidal atau efek samping dari golongan ini atau golongan antipsikotik generasi pertama atau tipikal, dia tuh cenderung memiliki efek samping yang lebih tinggi daripada generasi kedua, antipsikotik generasi kedua atau atipikal, gitu. Kemudian, untuk mekanisme aksi antipsikotik atipikal, dia itu menurunkan dopamin dan juga penurunan serotonin. Jadi baik nih, dan memiliki efek samping yang relatif sedikit, gitu. Jadi generasinya tuh sudah dirubah. Jadi efek sampingnya sedikit dan juga manfaatnya tuh lebih besar. Untuk efek samping dari antipsikotik sendiri, dia tuh sama halnya dengan antikonvulsan tadi, itu memiliki sedasi, kemudian ekstrapiramidal efek, kemudian ada kenaikan berat badan, gitu. Ini merupakan contoh dari obat-obat golongan antipsikotik tipikal. Ada haloperidol, propamazin, fluphenazine, loxapine, bromazin. Kemudian untuk golongan atipikal ada clozapine, risperidol, aripiprazol, dan juga olanzapine. Oke, sekarang kita membahas mengenai guideline dari bipolar itu sendiri. Harusnya untuk guideline dari bipolar, lini pertama yang digunakan itu merupakan dia tuh harusnya dikasihkan lithium. Untuk yang lainnya tuh tergantung relatif lah. Tapi rata-rata dia tuh menggunakan lithium. Oke, untuk udah terakhir berarti. Ini yang slide terakhir. Untuk gejala mania, untuk perselainnya, kita tuh bisa menggunakan yang namanya lithium atau valproat ditambah dengan benzodiazepin. Nah, benzodiazepin dia tuh opsional. Dia tuh digunakan apabila dia tuh terjadi yang insomnia atau agitasi. Ketika tidak terjadi insomnia atau agitasi, maka nggak perlu nih kita menggunakan benzodiazepin. Kita cukup menggunakan lithium atau valproat, tapi biasanya direkomendasikan lithium daripada valproat. Kemudian, ketika terdapat beberapa permasalahan, dia tuh dapat digunakan, yaitu menggunakan lithium ditambah dengan antikonvulsan dan juga atipikal antipsikotik. Atipikal antipsikotik dia tuh digunakan apabila terdapat permasalahan-permasalahan psikologis. Kalau misalnya tidak terdapat permasalahan psikologis, ya kita nggak usah menggunakan atipikal. Ya gitu. Cukup menggunakan lithium dengan antikonvulsan. Nah, alternatif sendiri, dia tuh digunakan apabila si perselain ini itu tidak memberikan terapi apapun. Jadi kalau misal kita sudah mengonsumsi lithium nih, namun tidak memberikan efek apapun, maka kita bisa menambahkan lithium dengan antikonvulsan. Seperti itu. Kemudian yang gejala kedua, yaitu ada hipomania. Hipomania, dia tuh perselainnya lithium, valproat, atau carbamazepine. Ini dipilih salah satu. Kemudian untuk alternatifnya itu sama. Lithium ditambah antikonvulsan atau atipikal antipsikotik. Ini opsional. Kita butuhnya yang apa? Kalau ada yang psikis, maka kita akan menggunakan yang namanya atipikal antipsikotik. Kemudian ada minor depresif atau mild depresif. Itu pengobatannya atau versalnya itu menggunakan lithium atau lamotrigine. Kemudian untuk alternatifnya yaitu ada valproat,
carbamazepine atau oxcarbazepine. Kemudian untuk severe depression atau major depresif, yaitu penggunaannya itu ada beberapa. Yang pertama lithium atau lamotrigine ditambah dengan antidepresan. Kemudian kita juga bisa dapat menambahkan yang namanya psikosis atau kita dapat menambahkan atipikal antipsikotik apabila terdapat yang namanya psikosis atau permasalahan permasalahan psikologis. Kalau misalnya nggak ada permasalahan psikologis, nggak perlu yang namanya atipikal. Untuk alternatifnya, kita tuh bisa menggunakan lamotrigine plus antikonvulsan dan juga antidepresan. Kalau nggak gitu, kita juga dapat menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan lamotrigine, kemudian lithium, dan juga antidepresan. Oke, ada terdapat catatan kecil, yaitu lamotrigine itu harus dititrasi atau dia itu harus ditapering atau menggunakan dosis kecil secara bertahap menuju ke dosis yang lebih tinggi. Ini tujuannya untuk mengurangi efek samping dari lamotrigine itu sendiri. Kemudian, antidepresan itu tidak direkomendasikan untuk monoterapi bipolar. Jadi, terapi bipolar yang bisa digunakan untuk monoterapi, yaitu kalau enggak lithium, ya valproat, ya gitu. Yaitu first line itu antara lithium dan juga valproat. Tapi rata-rata itu menggunakan lithium. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin nggak terlalu bahas banyak-banyak. Ya, karena bipolar sendiri itu jarang keluar sih di UKI. Ya, paling keluarnya cuma satu soal atau bahkan nggak keluar. Jadi cukup segitu aja. Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Apabila ada terdapat salah penyampaian atau salah kata atau salah dalam menyampaikan literasi dan juga daftar referensi dan juga lain sebagainya, itu saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.